Wanita Hindu Dharma Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-36 bertempat di Wantilan Pura Mustika Dharma Cijantung, Jakarta Timur. Kegiatan momentum ulang tahun WHDI tersebut diharapkan wanita-wanita Hindu untuk selalu membangun wanita yang cerdas serta berdaya menuju generasi emas dan Indonesia maju. Bertempat di Wantilan Pura Mustika Dharma Cijantung, Jakarta Timur, wanita Hindu Dharma Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-36. Turut juga dihadiri oleh tokoh-tokoh umat agama Hindu, Dirjen Bimas Hindu, Pembimas Hindu DKI Jakarta, Ketua Umum PHDI Pusat, Ketua Umum WHDI Pusat yang mewakili dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua PSN, BDDN, Ketua PHDI DKI Jakarta, serta ketua-ketua dan anggota WHDI se-DKI Jakarta, Bogor, Banten, Bekasi, hingga Depok. Kegiatan ulang tahun WHDI juga dirangkai dengan agenda seminar dengan tema peningkatan peran perempuan dalam pemberdayaan UMKM dan wirausaha di Indonesia dengan narasumber Bastian sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM. Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Indengah Dwija mengatakan agar wanita Hindu bisa merangkul semua elemen wanita yang berada di Nusantara untuk membangun wanita yang cerdas dan berdaya. Kita berharap bahwa ke depan WHDI tidak hanya sekedar organisasi yang hanya dihimpun dari para Wanita. istri-istri dari para pensiunan, pejabat. Akhirnya semua kalau yang namanya wanita Hindu Dharma itu dia harus tidak hanya dari yang sudah berkeluarga dan yang muda-muda juga harus bergerak Terlibat supaya ya, Pak, nanti, ya? ke depan ini bagaimana arah kebijakan dari WHD ini akan menentukan juga masa depan mereka. Nah, kita berharap bahwa kita harus kuat, kukuh dan tidak bermain di ranah yang lain. Jadi kita harus merangkul semua kekuatan wanita Hindu yang ada di Nusantara, di Kaharingan, di Toraja, di Batak. Ini harus kita rangkul sebagai karena itu identitas Hindu Nusantara. Sementara itu Ketua Panitia Perayaan HUT WHDI yang ke-36 Tiwi Susanti mengatakan bahwa WHDI tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, melainkan menjadi garda terdepan bangsa serta merangkul para dharmika-dharmika Hindu di Nusantara. WHDI tidak hanya menjadi seorang ibu rumah tangga saja, namun dari persentase tadi yang dikatakan Ibu Menteri, persentase pekerja perempuan itu masih sangat kecil, di samping itu penghasilannya juga sangat-sangat rendah. Nah, melalui kegiatan-kegiatan kami harapannya adalah seperti hari ini seminar yang kami selenggarakan dari Kementerian UMKM. Harapan kami semua tidak hanya wanita-wanita seperti kami yang sudah mulai sepuh ya, tapi juga yang muda-muda agar mereka bisa berdaya guna, bisa melihat potensi dirinya, bisa mengembangkan potensinya sehingga perempuan itu juga bisa menghasilkan sesuatu walaupun misalnya di rumah ya, dan teknologi sekarang memungkinkan, sangat memungkinkan untuk siapapun bisa bekerja dari rumah dan bisa menghasilkan uang. Adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat Hindu. Mengapa? Kalau kita sudah berani mengajak orang, mengambil orang, kita harus bertanggung jawab. Dengan cara apa? Tentu saja mereka diberikan wawasan tentang Hindu itu apa, dan tentu saja mereka juga agar bisa menunjukkan dirinya juga siapa gitu ya. Tidak sebatas manut saja, ikut saja, ikut suami saja, tapi kita mau yuk perempuan bisa berdaya guna, bisa berguna, bisa bermanfaat, bukan cuma untuk keluarga tapi untuk orang lain. Salah satu Ketua Umum WHDI Pusat Wikanti Yogi mengatakan bahwa WHDI sudah memprioritaskan program isu-isu yang penting dari pemerintah, yaitu pencegahan stunting menuju generasi emas dan Indonesia maju. Yang ada 5 bidang, kita juga memprioritaskan program isu-isu
yang penting dari pemerintah, contoh stunting. Kita juga ikut berperan mensosialisasikan stunting, bahwa kita akan menuju generasi emas di mana ada bonus geografi yang tentunya nanti akan terjadi di tahun 2045 ini ya. di mana generasi itu sekarang masih dalam bentuk bayi-bayi kecil yang nantinya akan kita siapkan di sana. Oleh karena itulah stunting kita dorong sejak dari dalam kandungan kita sudah siapkan supaya menjadi generasi yang sehat lahir batin, yang cerdas, yang nanti akan berbentuk punya fisik yang bisa bersaing tingkat global. Itulah yang prioritas apa yang harus kita. Di samping itu ada 5 arahan presiden yang harus kita bersama-sama untuk menuntaskan itu. Satu adalah peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan dengan berbasis gender. Nah ini contohnya siang hari ini kita sudah adakan seminar yang terkait dengan itu, mengenai kewirausahaan perempuan berbasis gender. Yang kedua, peningkatan pendidikan anak oleh seorang ibu dan keluarga. Jadi mendidik anak itu tidak cukup hanya ibunya, tapi keluarganya. Inilah kaitannya bagaimana peningkatan untuk untuk pendidikan dan pengasuhan anak untuk kita siapkan menjadi generasi penerus yang menuju Indonesia emas itu. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.